Aku tersentak dari tidurku yang terasa begitu lama. Barusan aku bermimpi, tapi mimpinya mengerikan sekali. Sekujur tubuhku masih bergidik, seolah-olah mimpi tersebut bukan sekedar mimpi buruk biasa. Kudapati cuma ada diriku saja yang berada di dalam musola kecil yang terletak di SPBU tempatku singgah. Saking lelahnya aku dalam perjalanan, tak sadar aku terlelap saat menumpang istirahat. Bergegas aku keluar untuk membasuh muka agar pikiran bisa sedikit segar. Lokasi sekitar SPBU ini juga sudah lengang. Hanya terlihat beberapa karyawan yang masih bertugas. Rasa kantukku benar-benar hilang setelah tertidur cukup lama. Akhirnya, aku mengambil keputusan untuk melanjutkan perjalanan pulang saat itu juga. Mobil box yang kukemudikan berjalan pelan menembus gelapnya malam. Aku tak berani melarikan mobil ini dengan cepat. Selain lokasi yang minim penerangan, aspal yang melapisi jalannya juga tidak begitu mulus. Terlalu beresiko kalau harus ngebut. Padahal jalan yang kulalui ini satu-satunya akses penghubung dari satu kecamatan menuju kecamatan yang lain. Kulihat jam hampir menuju ke angka 10. Masih sekitar 5 jam ke depan, barulah aku sampai di kota tempat rumahku berada. Seandainya saja aku tidak ketiduran lama tadi, mungkin aku sudah berada jauh dari daerah ini. Jalanan ini terlalu gelap. Sekitarnya masih banyak pohon-pohon besar dan semak belukar seperti hutan. Rumah-rumah penduduk pun sepi senyap, seperti tak ada yang menghuni. Kuputar musik agak kerasan untuk mengatasi rasa sepi. Sementara mobil meluncur dengan kecepatan perlahan. Ada seorang wanita sedang berjalan sendirian di tepi jalan. Melihat mobilku, ia melambaikan tangannya. Mungkin sedang butuh tumpangan. Sebelumnya jarang sekali aku menumpangkan seseorang, apalagi perempuan. Ya, kali ini bolehlah tolongin orang sesekali, pikirku. Lumayan juga kan buat teman ngobrol. Tanpa pikir-pikir lagi, kupinggirkan mobil dan membuka pintunya. Seraya kepalaku melongok melihat perempuan yang hendak menumpang tersebut. Ia berlari-lari kecil menuju ke mobil. Perempuan itu mengenakan kaos minim berwarna putih dan bawahannya berupa celana jeans biru yang ketat. Ia juga membawa sebuah tas tangan mungil yang mungkin isinya kosmetik. Sweet, aku bersiul pendek. Makasih lo mas, udah mau numpangin, katanya ketika sudah duduk di dalam mobil. Aku tak menjawab, masih sibuk memperhatikan mukanya. Manis juga nih cewek, kata hatiku. Lah kok bengong Thomas? Serunya dengan aksen medok yang kental. Aku jadi tergagap. Oh, iya, kita jalan ya, ucapku sedikit gugup. Lalu kami pun meneruskan perjalanan bersama-sama. Makasih lagi ya mas, udah mau numpangin saya, katanya, membuka obrolan. Sama-sama jawabku, sambil melempar senyum kepadanya. Timbul rasa penasaranku dengan perempuan ini. Aku jadi ingin mengenalnya lebih dekat.
Mbak ini siapa namanya? Tanyaku. Aku Kartinah, Mas. Kalau Mas sendiri namanya siapa toh? Ia berkata dengan cepat. Nama saya Wibowo, Mbak. Tapi panggil aja Charles, biar akrab, jawabku sambil ketawa. Sudah kebiasaanku memakai nama palsu saat berkenalan dengan seseorang, supaya kedengarannya keren saja. Kartina manggut-manggut. Ia lalu tersenyum sedikit. Wajahnya ayu, dengan rambut pas sepanjang bahu. Mbak dari mana dan mau kemana? Malam-malam buta begini kok malah keluyuran? Tanyaku yang sedari tadi penasaran dengan tujuan si Mbak ini. Mau pulang ke rumah ibu, Mas? Jawabnya singkat. Oh, mau ke rumah ibunya toh? Kirain saya, tadi mbaknya itu demit yang ngelintas. Ucapku sambil tertawa. Kartina diam. Dia tak merespon gurauanku. Mungkin ia tersinggung dengan omonganku barusan. Mbak Kartina, panggilku saat melihat ekspresi mukanya yang kaku. Tiba-tiba saja, ia mengeluarkan suara mengikik. Sontak, aku terpekik. Mbak, Kartina masih terkikik dengan pandangan menatap lurus ke depan. Hampir saja, kuinjak pedal rem secara mendadak, karena terlalu paniknya. Ketika kikikan Kartina berubah menjadi tawa pecah. Maaf ya Mas, maaf. Sambil tertawa. Aku menarik nafas lega, sadar kalau aku baru saja dikerjai olehnya. Mbak ini gimana sih? Bercandanya kira-kira ngapa? Bahaya tahu, kutuku. Ia masih tertawa, merasa puas berhasil menakutiku yang memang agak penakut ini. Salahnya Mas dong, kok tega banget gitu? Aku disamain dengan demit. Setan, mana yang punya bodi bahenol kayak aku? Pungkasnya sambil bergaya menggoda. Iya deh, kamu memang bahenol, ucapku di dalam hati. Udahlah, lupain aja. Ngomong-ngomong, saya belum tahu rumah ibunya Simba itu di mana tepatnya. Ia menjawab, itu di jalan maju mundur loh Mas. Hah? Jalan maju mundur? Yang di kecamatan Jungkir itu kan? Tanyaku. Iya, jawab Kartina lagi. Yang benar saja, ucap batinku. Jalannya itu masih sangat jauh dari sini, Mbak. Pakai kendaraan aja bisa 3 jaman baru nyampe. Lah ini Mbak malah mau jalan kaki ke sana. Nyampenya kapan? Wajar kalau aku agak kaget mendengar penuturannya. Karena tentang nama-nama jalan yang ada di kecamatan dan kabupaten, serta estimasi jarak tempuhnya, tentu aku telah hafal di luar kepala. Soalnya, aku sudah sering melintasi daerah-daerah tersebut saat mengantarkan barang dari kota satu ke kota yang lainnya. Kenapa nggak besok pagi aja Mbak pulangnya? Kan rawan, jam segini perempuan jalan sendiri. Ntar kalau ada yang ngebegal kan repot urusannya, kilahku. Ya, mau gimana lagi Mas? Akunya udah nggak kuat, nggak tahan, ucap Kartina. Nada suaranya jadi agak sedih. Kayaknya problem rumah tangga nih, tebakku. Sebenarnya aku tak begitu suka ikut campur urusan orang. Tapi demi melihat mimik mukanya yang sendu,
Aku jadi tergelitik ingin mencari tahu lebih dalam lagi. Emangnya ada masalah sama suaminya ya, Mbak? Kok Mas tahu? Tukas Kartina merasa heran. Nebak aja, Mbak, jawabku sekenanya. Ia menunduk dalam. Jarinya disapukan ke bagian matanya. Ia menangis. Sejujurnya iya, Mas. Tadi aku berantem sama suami. Aku udah gak sanggup. Mending minggat aja sekalian. Tukasnya dengan terisak. Malang sekali, kata batinku. Suami apaan? Punya istri semok macam Kartina yang seharusnya disayang-sayang, tapi malah ditindas sedemikian rupa. Untung aja aku ketemu sama Mas di jalan tadi. Kalau enggak, aduh, enggak tahulah aku harus ngapain. Makasih ya Mas atas tumpangannya, ucapnya sambil tersenyum manis. Sama-sama Mbak. Dari tadi perasaan nyebut makasih terus, kataku sambil tertawa. Mobil masih melaju pelan dengan lancarnya. Kami membisu selama beberapa saat. Mbak, sering ribut dengan suaminya ya? Tanyaku memecah kesunyian. Kartina tak langsung menjawab. Ia memejamkan matanya sejenak. Sering, Mas. Sering banget malahan. Saya suka dipukulin, Mas. Wah, KDRT nih. Beneran, Mbak? Tukasku agak memekik. Laporin polisi dong. Air matanya mengalir lagi. Gimana saya mau lapor, Mas? Kalau dia udah keburu matiin saya duluan. Maksud Mbak? Tanyaku agak deg-degan dengan kalimatnya barusan. Kartina melanjutkan sambil meraba perutnya. Aku udah mati dibunuh suamiku, Mas. Perutku ini ditusuknya pakai pisau, sampai aku mati. Aku berusaha mencerna omongannya, tapi belum selesai aku berpikir. Lagi-lagi Kartina mengikik persis seperti sebelumnya. Please deh Mbak, jangan bercanda mulu dong. Pintaku dengan suara agak keras. Tapi ia tetap terkikik sambil badannya menghadap ke arahku. Matanya melotot lebar. Kali ini aku merinding. Siapa tahu jika si Kartina memang perempuan jadi-jadian. Apalagi baru saja ia mengaku bahwa ia sudah mati akibat dibunuh sang suami. Dalam keadaan sepanik ini, aku hendak meminggirkan mobil dan berencana untuk kabur. Namun, sebelum sempat rencanaku terlaksana, Kartina sudah tertawa terpingkal-pingkal sambil memegangi perutnya. Dadanya yang membusung sampai ikut bergoyang-goyang. Kurang asem, makiku. Ternyata, lagi-lagi aku sukses dikerjai untuk yang kedua kali. Maaf ya Mas, jawabnya sambil tertawa. Gemes juga rasanya dijadikan objek bercandaan kayak gini. Tega amat sih Mbak ngerjain saya mulu. Nggak lucu ah, kataku. Ia malah berkilah dengan entengnya. Maaf Mas, nggak lagi deh. Biar suasananya lebih santai, nggak tegang-tegang amat gitu. Santai-santai dasmu. Hampir saja jantungku ini copot dari tempatnya. Iya, tapi jangan diulang lagi. Awas lo sekali lagi, ancamku. Dengan nada aku buat agak serius. Dia mengangguk. Makanya mas,
Jangan banyak tanya-tanya lagi. Fokus aja ke jalannya, ucap Kartina. Berarti bohong dong kalau mbaknya dipukulin sama suami. Tanyaku yang mulai merasa jengkel dari tadi jadi korban pembodohannya. Iya, kita cuma ribut-ribut biasa aja kok mas, jawab Kartina sambil tersenyum malu-malu. Cewek edan, gumamku. Untung aja cakep. Kalau tidak, mungkin sudah kutinggalkan di pinggir jalan sekarang juga. Jarum jam menunjuk ke angka 1 lebih sedikit saat mobilku memasuki kecamatan Jungkir. Langit yang tadinya cerah dipenuhi dengan taburan bintang, mendadak berubah menjadi gerimis yang ringan. Suhu udara seketika dingin mencekam. Kartina memeluk erat dirinya sendiri. Kedinginan ya mbak, celetukku iseng. Ia mengangguk lemah. Perjalanan yang jauh mungkin membuatnya letih. Nyantai aja, gak lama juga kita sampai di rumah ibunya si mbak, kataku menenangkannya. Kali ini, ia tak menggubris ucapanku. Sejurus kemudian, tercium aroma wangi yang sangat semerbak. Begitu pekat baunya, sampai-sampai aku agak kesulitan untuk bernafas. Loh, mbaknya pakai parfum ya? Wangi amat. Tukasku sambil menggosok-gosok hidung, agar penciuman kembali normal. Mas, nggak suka. Maaf deh kalau gitu, jawab Kartina. Suka sih, cuma wanginya agak aneh gimana gitu. Memang, jika mau jujur, aku sedikit terganggu dengan aromanya, yang menurutku agak janggal. Dan juga, belum pernah aku mencium bau parfum yang serupa. Agak aneh gimana? Masnya aja yang nggak tahu, sahut Kartina. Nggak tahu gimana mbak? Ia menjelaskan, ini kan wangi kembang taburan untuk makam mas, yang biasanya dipakai di kuburan itu loh, pungkasnya. Lalu ia terkikik geli. Bulu kuduku berdiri mendengar tawanya. Bayangkan saja, hanya sendiri di jalan yang gelap, gulita, disertai rintik-rintik tengah malam, dan ditemani seorang wanita asing yang hobinya cekikikan tak jelas. Nasibku benar-benar apes malam ini. Ingin rasanya cepat sampai di tujuan dan buru-buru menurunkannya agar semua ini lekas selesai. Mbak, tolong bercandanya udahan ah. Ini tengah malam buta. Ntar ada demit beneran lewat, gimana? Keluhku. Masnya lucu sih. Ini yang kupakai parfum aroma melati biasa. Sampean aja, yang parno duluan. Dadi wong lanang kok takut sama demit. Takut tuh sama Tuhan mas, jawab Kartina dengan panjang lebar. Bener sih, tapi kalau bercanda tuh lihat waktu dan tempat juga kali, sanggahku yang tak mau kalah. Tenang aja mas, setan gak bakalan nyakitin kok. Malahan, manusia sifatnya bisa lebih mengerikan dibanding setan itu sendiri, tukasnya dengan mimik serius. Alah, pakai berdiplomasi segala, pikirku. Bodoh amat lah, aku capek dan bosan dikerjai terus. Udahlah, saya mau konsen ke jalannya dulu. Udah gak seberapa jauh lagi nih, pungkasku. Simba yang cantik tapi aneh ini merapatkan matanya. Ia mengantuk. Kasihan juga, tapi mengingat kelakuannya yang suka iseng, bikin hati jengkel jadinya. Tak lama kemudian,
Kami pun sampai di jalan maju mundur, lokasi di mana rumah ibunya Kartina berada. Ia menyebutkan kalau rumah tersebut terdapat di dalam sebuah gang. Pelan-pelan, kususuri jalan mencari gang yang ia maksud. Di sepanjang jalur ini, terdapat bukit-bukit tinggi di bagian kanan dan kirinya. Pada bukit-bukit tersebut, berjejer banyak sekali kuburan-kuburan tua. Agak ngeri juga kalau melewati daerah ini sendirian bila tengah malam. Biasanya, aku selalu agak ngebut ketika melintasi jalan yang terkesan horor ini. Bahkan teman-teman sesama pengemudi banyak yang bilang jika jalan ini termasuk wilayah angker. Walaupun aku sendiri belum pernah mengalami kejadian mistis di tempat ini. Kepalaku masih celingak-celinguk, berusaha menemukan gang tersebut. Mana nih mbak gangnya? Udah setengah jalan belum kelihatan juga, keluhku. Dikit lagi kok mas, jawab Kartina polos. Kumajukan mobil sedikit lagi. Tak jauh dari sana, tepat di sebelah kanan jalan, kulihat ada sebuah gerbang bercat biru dengan penerangan seadanya. Nah, itu dia gangnya mas, seru Kartina sambil menunjuk ke arah gang tersebut. Syukurlah sampai juga, ucap batinku yang kelelahan. Kutepikan mobil di sebelah kiri jalan, ketika tiba tepat di depan gerbang masuk gang itu. Kartina tinggal menyeberang, dan ia pun akan sampai ke rumah ibunya dengan aman. Tapi, serasa ada yang ganjil. Gang itu lokasinya terlalu gelap, dan tak nampak ada satupun rumah yang terlihat di dalamnya. Dengan bantuan sinar lampu yang pas-pasan, kubaca penuh seksama tulisan yang terpampang di gerbangnya. Komplek pemakaman umum. Aku terlonjak begitu kagetnya. Nggak salah tempat ini mbak, ucapku langsung menoleh pada Kartina. Wanita itu terduduk dengan posisi badan ditegakkan dan menghadap ke diriku. Senyumnya aneh. Dia menyeringai seram. Bener itu mas. Makasih ya udah mau nganterin, jawabnya sambil tertawa. Mendadak ia cekikkan untuk yang kesekian kalinya. Namun, untuk yang sekarang suaranya jauh lebih melengking. Mbak, udah dong, saya capek, bentakku dengan kemarahan yang memuncak. Tapi, saat melihat perubahan Kartina pada penampilannya yang begitu drastis, amarahku berbalik menjadi ketakutan yang luar biasa. Rambut Kartina memanjang secara tak beraturan. Dua matanya menonjol, seolah-olah biji di dalamnya akan mencuat keluar. Wajah yang tadinya begitu ayu menjadi keriput bersamaan dengan mulutnya yang menganga lebar dan meneteskan liur dari lidahnya yang menjuntai. Astagfirullah, petiku kuat-kuat. Rupanya Kartina memang setan sungguhan. Tololnya, kenapa tak kusadari semenjak ia naik ke mobil ini? Ah, setan memang penuh tipu muslihat. Tubuhku kaku tak dapat kugerakkan. Aku hanya sanggup mematung dan menonton setan itu menyiksaku dengan rupanya yang menakutkan. Ia tertawa dengan raut muka seram tepat di depan wajahku. Sekonyong-konyong, hidungku diterpa dengan bau busuk yang amat sangat menyengat. Aromanya begitu memualkan, sampai-sampai membuatku muntah. Loh, kebauan Thomas. Enak kan? Ucap setan Kartina dengan suara cempreng.
Ia mengusap-usap perutnya yang berlumuran darah. Sempat kuperhatikan ada banyak belatung dan ulat-ulat kecil berkerumun di lubang yang ada di perutnya. Sangat menjijikan. Kubaca dalam hati doa-doa keselamatan yang kuhafal, memohon pada Tuhan agar teror ini segera berlalu. Tenagaku sendiri sudah habis, hingga penglihatanku pun mulai samar. Namun aku masih sadar saat Kartina berkata, "Aku mau pulang dulu ya mas, lain kali aku numpang lagi. Makasih loh mas udah nganterin." Ia berucap seperti itu sambil kepalanya bergoyang-goyang ke kanan dan ke kiri. Pandanganku semakin memburam, tapi telingaku bisa mendengar kalimatnya yang ia sebut secara berulang-ulang. "Makasih loh mas." Dan semuanya pun menjadi gelap total. Aku tersentak dari tidurku yang terasa begitu lama. Barusan, tadi aku bermimpi, tapi mimpinya mengerikan sekali. Sekujur badanku masih terasa bergidik, seolah-olah mimpi tersebut bukan sekedar mimpi buruk biasa. Kudapati hanya ada diriku saja yang berada di dalam musola kecil yang terletak di SPBU tempatku singgah tadinya. Setelah membasuh muka, kuputuskan untuk melanjutkan perjalanan pulang sekarang juga. Kulihat jam hampir menunjuk ke angka 10 ketika mobil box yang kukendarai mulai berjalan menembus malam. Di depan sana, ada seorang wanita sedang berjalan sendirian. Melihat mobilku yang lewat, ia segera melambaikan tangannya. Kemungkinan ia butuh tumpangan. Kutepikan mobil, lalu segera kubukakan pintunya agar ia dapat masuk. Lumayanlah buat teman ngobrol, gumamku. "Makasih ya mas udah mau numpangin," kata perempuan tersebut setelah ia berada di dalam mobil.